Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pendengar yang dirahmati Allah, Allahumma zalamna anfusana la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, karunia, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat hidayah dari Allah sehingga kita masih bisa menjalankan sholat Jumat di masjid. Insya Allah inilah keberkahan Allah kepada kita. Kita diberi petunjuk hidayah, kita masih bisa mentaati daripada seruan Allah untuk sholat Jumat, senantiasa dengan ketakwaan, kerendahan, khusyuk, kerendahan diri, kerendahan jiwa, khusyuk dan khusyuk, yakni daripada konsentrasi khusyuk hanya mengingat Allah, melafazkan dalam hati, itu arti bacaan sholat, itulah arti khusyuk. Melafazkan, memahami, memasukkan dalam hati, itu arti daripada lafaz sholat dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ini dilafazkan dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dalam hati dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, yang Penyayang. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Berhenti dalam hati, segala puji bagi Allah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Daripada kesempurnaan ibadah sholat, yakni khusyuk. Khusyuk artinya mengartikan dalam hati semua bacaan sholat, sehingga itu timbul kekhusyukan. Kita berhenti dulu dalam kita membaca bacaan sholat. Berhenti dulu. Ya kana abda, ya kana nasta'in. Berhenti dulu, kita artikan, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta. Ini pendengar dengan rahmati Allah, hakikat sufi daripada khusyuk. Tanpa khusyuk kita tidak akan bisa memberi daripada ketakwaan kita, membeli dari ketakwaan kita dengan khusyuk. Jadi membeli di sini adalah kita mengorbankan, dengan pengorbanan itulah kekhusyukan kita. Tanpa kekhusyukan, nilai ibadah kita dalam salat adalah nihil. Yang ada kita gerakan saja, centak-centuk, sujud, rukuk tanpa makna. Khusyuk tidak ada. Jadi melafazkan dalam hati arti dari bacaan salat sudah tidak ada, sehingga kita sudah disetir oleh setan dalam salat. Tidak membekas dalam hati, tidak kesankan dalam hati. Tiap bacaan salat tidak terkesan. Itu adalah ciri-ciri orang yang merugi dalam ibadah salat. Ini pendengar yang dirahmati Allah, makna hakiki daripada kekhusyukan, makna sufi.
Sufi artinya adalah kita berpikir secara gamblang, berpikir secara Islam oriented, Quran hadis oriented, bukan berpikir secara ego sektoral, yakni nalar kita yang penuh dengan hawa nafsu. Itulah definisi sufi. Sufi itu melandaskan pemikiran, menggunakan instrumen akal berdasarkan wahyu dari al-hadis, dari Al-Quran bukan al-hadis itu. Tanpa dasar Al-Quran hadis kita sesat. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya perlu kita pahami itu apa itu sufi. Tanpa berpikir sufi kita sesat. Iya, sesat. Tanpa berpikir sufi adalah sesat. Satu contoh kenapa Allah memberi rezeki, memberi kenikmatan kepada orang-orang kafir, padahal dia musuh Allah. Bukan begitu sufinya, pemikiran filsafat Islam yang untuk membahas itu, bukan begitu. Apakah Allah itu memuliakan orang kafir? Bukan. Masalah kaya, miskin, enak dan tidak enak itu adalah hukum alam. Sunatullah, siapa yang rajin pasti kaya. Sunatullah, siapa yang buka jaringan bisnis dan network, maka dijamin adalah kaya. Ini pendengar rahmati Allah. Tidak ada istilahnya menyayangi orang kafir itu Allah, bukan. Kemudian kedua, Allah itu baik sangka, husnuzon kepada orang-orang kafir. Siapa tahu saya beri nikmat ini, mereka masuk hidayah. Allah telah memberi hidayah kepada semua manusia. Yang sekarang makhluk di bumi manusia ini adalah sekitar hampir 8.000 juta atau 8 miliar manusia. Yang Islam cuma 1/4, Mas. 2M saja, 2 miliar, 2.000 juta saja. Lalu kenapa itu yang 3/4-nya lagi, yang 6M, kok enggak diberi hidayah? Allah beri hidayah, tapi hidayah tidak masuk, Mas. Hidayah tidak masuk karena kesombongan diri, otaknya selalu sombong. Kemudian maksiat, itu permasalahannya. Bukan Allah itu jahat tidak memberi hidayah, semua diberi hidayah, tapi tidak masuk. Karena dia menghamba kepada syaitan, menghamba kepada nafsu. Makan makanan haram, itulah filsafat Islamnya menerangkan begitu. Kalau ada pertanyaan begitu, kita jelaskan, kita counter mereka. Ayo kita counter mereka. Mereka itu cuma berpikiran hawa nafsu. Kita pemikirkan Al-Quran hadis. Allah itu luas karunia-Nya. Al-wasi' mutlak, Mas. Kalau enggak mutlak enggak begitu. Kalau musuhnya Allah sudah kasih mati saja. Bukan begitu Allah. Allah masih beri waktu, pintu, koridor, waktu, jalan untuk insaf, untuk sadar, untuk menemui hidayah itu. Untuk istighfar, untuk mentauhidkan Allah. Kalau tidak sampai mati tidak sadar, ya sudah, itu urusan mereka. Neraka, iya neraka. Ini benar rahmati Allah, makna sufi. Kita tanpa sufi kita itu jadi goblok semua. Tanpa sufi kita jadi brengsek semua, Mas. Pikiran jadi kacau, Mas. Nah, sehingganya perlu kita adu argumentasi, adu ilmiah, Quran hadis sebagai dalil, bukan hawa nafsu. Sehingga dengan adanya media Facebook, media YouTube ini, adu argumentasi. Tidak boleh kita langsung mengklaim ini salah, tidak boleh. Adu argumentasi, yang menilai kita silakan. Mana argumen kamu? Bicara. Orang goblok itu tidak bisa bicara, Mas. Ngalor ngidul bicaranya tanpa dasar. Sangat memalukan, ya memalukan.
Ini benar-benar rahmati Allah, sehingganya disinilah fungsi utama daripada kenikmatan akal waras, otak waras dari Allah yang diberi hidayah untuk irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha, kembali kepada Tuhanmu. Hayya 'ala shalah, ke masjid itu kembali. Hayya 'alal falah, ke masjid. As-shalatu khairum minan naum, ke masjid subuh itu kembali. 5-10 menit kembali, 5-10 menit tidak lama, Mas. Itu kembali kita begitu ke masjid, sholat, menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu dalilnya sholat. Maksudnya liya'budun itu sholat, menyembah itu kembali. Mereka yang tidak mau kembali ke hayya 'alas shalah, sombong Mas, sombong. Allah akan azab, matinya itu tidak bisa mati, dikasih sakit ini, tidak mati, kasih sakit lepra, tidak mati, kasih sakit liver, tidak mati, kasih sakit tumor, tidak mati, kasih sakit COVID, corona, tidak mati, kasih sakit tenggorokan, tidak mati, kasih sakit ambeien, tidak mati, itulah azab Allah kepada orang-orang yang sombong, tidak mati, banyak sekali, sudah 5 penyakit, 10 penyakit, tidak mati, bayangkan itu. Sedang kita sakit ginjal saja sakit kok, apalagi sakit liver, sakit hati. Ini benar rahmati Allah, itu azab Allah, itu orang ini tidak mati, Mas, sampai bertahun-tahun tidak mati, stroke tidak mati. Apa sakti udukan sakit itu bertubi-tubi. Ini benar rahmati, semoga kita diberi hidayah Allah. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.